Baik, selamat hari Sabat untuk kita semua. Dan saya berharap kabar kita semua baik dan sehat. Nah, pada hari Sabat ini, ya terima kasih untuk lagu pujian yang tadi sudah dibawakan oleh Elder Elzan. Ya, saya sangat senang dengan suara beliau ini. Dan saya percaya masih ada juga suara-suara indah lainnya di antara kita semua yang ada di tempat ini. Oke. Kita akan belajar firman Tuhan pada hari Sabat ini untuk beberapa waktu ke depan. Tapi sebelum itu, ya mari saya tidak akan bosan untuk mengajak kita semua sebelum kita belajar, supaya teman-teman boleh doakan apa yang kita pelajari ini adalah kebenaran, dan Tuhan boleh taruh perkataannya dalam mulut saya, dan kita semua boleh belajar dan menerima dengan baik. Dan yang kedua, ketika kita belajar, mari kita berpikir, apakah ini adalah benar? Apakah ini adalah yang Tuhan inginkan? Nah, kita berpikir ketika kita mendengarkan sesuatu. Dan yang ketiga, ya mari tinggalkan sejenak kesibukan kita dari HP dan juga hal-hal lainnya yang mengganggu konsentrasi kita. Kita belajar untuk menghormati Dia yang adalah pencipta sumber kehidupan kita melalui ibadah kita pada Sabat ini. Sebelum itu, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena hari Sabat ini Tuhan adakan untuk menjadi satu hari perhentian di mana kami boleh beristirahat dari segala pekerjaan kami dan boleh datang untuk beribadah kepadamu. Tolong berkati kami ketika kami akan belajar firman-Mu saat ini. Terangi hati pikiran kami, supaya kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pelajaran kita pada hari Sabat ini, kita akan ambil dari kitab Markus. Markus pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-35 sampai 41. Nah, tapi sebelum itu, ya mungkin, sudah muncul ya fotonya ya. Ya. Jadi ini adalah foto. Si Bobby tuh. Ada Bobby? Ada, baju merah. Hah? Ya mungkin ada Zuli juga. Paling ujung. Ya, paling ujung. Ada sih Ya. di situ. Yang biru di sini. Jadi saya mulai melayani sebagai seorang pendeta sejak tahun 2015 Januari. Karena saya selesai pendidikan tahun 2014, dan dalam pelayanan saya lebih banyak berkecimpung dalam bidang orang-orang muda, pelatihan orang-orang muda. Nah, jadi ini salah satu di mana orang-orang muda datang dari berbagai latar belakang mereka. Ada yang dari keluarga broken home, ada dari yang punya kecanduan, entah itu rokok, minuman keras, pornografi, dan lain-lainnya. Ada juga yang karena pacarnya ikut, jadi akhirnya dia juga ikut. Ada yang memang betul-betul punya keinginan, oh ya saya ingin untuk melayani Tuhan, saya ingin jadi pribadi yang lebih baik. Jadi berbagai macam latar belakang mereka datang berkumpul. Dan pelatihan itu dilakukan selama 2 bulan biasanya. 2 bulan mereka berkumpul, dan salah satu kegiatan yang dilakukan adalah masuk hutan. Masuk ke hutan seperti ini, dan di hutan itu ada kegiatan yang akan dilakukan selama 3 hari. Jadi perbekalan yang mereka bawa biasanya hanya disediakan 1 telur rebus, 2 ubi, 1 kentang rebus, dan juga 2 liter air. Nah, jadi dengan bahan seperti itu, kita masuk ke hutan, kemudian berjalan sampai keluar nantinya dari hutan. Nah, banyak di antara mereka tidak tahu hutan ini, tidak terbiasa. Dan nantinya di hari yang kedua, tugas mereka adalah mereka yang harus mencari jalan keluar. Nah, mereka tidak pernah masuk hutan ini, tapi hari yang kedua mereka harus yang cari jalan keluar. Jadi mereka disediakan 1 peta, 1 kompas, 1 parang. Ya.
Jadi itu alatnya. Ada yang pernah coba pengalaman seperti itu? Nah, ada tips yang menarik ketika masuk hutan. Tipsnya apa? Sebenarnya kalau mau keluar dari hutan, salah satu petunjuk yang bisa digunakan adalah melihat aliran sungai. Betul ya? Karena sungai ini akan mengalir dari tinggi, turun-turun sampai ke Laut. ya, sampai ke laut. Jadi kalau mau cari jalan keluar, bisa ikut petunjuk itu sebenarnya. Tapi karena mereka ini banyak yang tidak punya pengalaman masuk ke hutan. Ya. Jadi ketika mereka diberikan tugas untuk mencari jalan keluar, banyak yang bingung. Tapi ada juga yang tahu. Jadi mereka bilang, oh lewat sini, lewat sini. Lihat peta, lihat kompas. Oh lewat jalan sini. Akhirnya perjalanan itu sepertinya akan berhasil. Dilihat, oh ya mereka sudah bisa temukan jalan. Tetapi ada sesuatu yang terjadi. Sebelumnya, ketika mereka mau cari petunjuk, ini kita belok kiri atau belok kanan? Biasanya mereka berdoa. Berdoa singkat, minta Tuhan tolong tunjukkan. Ini mau jalan ke kiri atau jalan ke kanan? Karena kalau salah pilih, bisa jurang. Jadi mereka berdoa dan akhirnya mereka pilih. Dan betul jalannya benar. Tapi setelah perjalanan mereka sepertinya jadi lebih mudah. Ya, sepertinya ini sudah mau sampai keluar. Mereka sudah tidak berdoa. Dan apa yang terjadi? Mulai dari saat itu tersesat. Hilang. Dan dari siang masih ada matahari, sore masih terang. Dan akhirnya malam pun tiba, masih di dalam hutan. Tetapi mereka tidak khawatir, karena apa? Masih ada senter, masih berusaha cari jalan keluar. Sampai pada akhirnya yang terjadi adalah ketika senter mereka habis baterai. Sudah tidak ada baterai lagi senter mereka, gelap total di dalam hutan. Dan apa yang terjadi? Mereka sudah tidak bisa kemana-mana. Pada saat itulah mereka menyadari bahwa ternyata mereka pikir mereka bisa lakukan, dan kenyataannya mereka tidak bisa lakukan. Hanya karena apa? Karena terlalu mengandalkan diri. Nah, jadi ini salah satu pengalaman buat saya juga bersama dengan orang-orang muda ini, masuk ke hutan dan juga sampai akhirnya tinggal di dalam hutan oleh karena pilihan mereka. Dan pada pagi ini juga kita akan melihat satu pengalaman dari murid-murid Yesus, di mana hampir mirip mereka yang terlalu mengandalkan diri mereka. Dan apakah yang terjadi? Nah, judul kita pada sahabat ini, bagaimana meredakan badai topan. Ada yang bisa meredakan angin topan? Mungkin ada yang punya superpower. Nah. Tapi kita akan lihat bagaimana caranya untuk meredakan badai topan tersebut. Dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Nah, mari kita lihat ceritanya. Jadi di ayat 35 sampai 36, boleh kita baca sama-sama? 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi peristiwa ini dikatakan mereka mau menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa mereka mau menyeberang? Karena sepanjang hari dari pagi sampai sore mereka sangat sibuk menolong orang-orang yang datang. Ada yang sakit, ada yang minta pertolongan. Jadi mereka membantu. Yesus dan murid-muridnya membantu orang banyak. Sangat lelah. Jadi ketika hari sudah mulai sore, Yesus katakan, mari kita cari tempat untuk beristirahat. Jadi mereka katakan, ayo kita menyeberang supaya di sana kita bisa beristirahat. Nah, jadi masuklah murid-murid, mereka bawa Yesus juga masuk ke dalam perahu. Ingat ini ya, Yesus juga dibawa masuk ke dalam perahu. Tetapi ketika mereka mulai masuk ke dalam perahu, mereka mulai mendorong perahu dan mulai melintasi danau tersebut, semuanya terlihat aman-aman, tenang.
perjalanan yang enak, nyaman, sampai ketika malam pun tiba, suasana berubah. Yang tadinya aman, tenang-tenang, semuanya berubah. Kenapa? Seketika itu juga angin bertiup menjadi kencang. Ada yang punya pengalaman naik kapal? Perahu? Hah? Ada? Kalau di Sabah biasanya menyeberang kapal kemana biasanya? Mancing. Oh, mancing. Oke. Mancing. Kalau ada yang punya pengalaman bagaimana ketika berada di tengah laut atau tengah danau kemudian datang angin yang kencang, mungkin kita bisa mulai merasakan bagaimana perasaan orang ini, apalagi kalau tidak bisa berenang. Ya. Kalau nggak bisa berenang. Saya punya pengalaman seperti ini karena Indonesia penuh dengan kepulauan. Jadi kadang kalau mau cari yang murah pakai kapal. Ini masih kapal besar, bukan kapal perahu seperti di zaman Yesus. Itu saja saya rasa kalau misalnya ombak itu besar, aduh rasanya sangat tidak nyaman, pusing. Nah, kalau pusing maksudnya berbelok. Pening, ya pening. Rasanya sangat-sangat tidak nyaman. Dan bayangkan pada saat itu yang terjadi bukanlah angin biasa, tetapi ini adalah angin taufan, di mana ombak itu tingginya bisa sangat-sangat tinggi, 2-3 meter bahkan lebih, menghantam perahu tersebut. Dan karena itu, air-air mulai masuk ke dalam perahu. Perahu ini mulai sepertinya akan tenggelam karena sudah mulai banyak air. Dan apa yang dilakukan? Mereka berusaha untuk buang air. Buang air, berusaha untuk mendayung. Di antara murid-murid Yesus, ada orang-orang yang tahu bagaimana mengendalikan kapal karena mereka nelayan. Petrus, kemudian Yakobus, mereka sudah terbiasa dengan hal seperti ini. Tetapi pada malam itu, mereka menyadari bahwa sepertinya kita akan mati malam ini. Karena angin ini begitu hebat. Air yang masuk ke dalam perahu begitu banyak. Membuat perahu ini sepertinya bisa tenggelam kapanpun. Dan di tengah usaha mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka lupa bahwa ada Yesus di dalam perahu. Jadi ketika angin itu bertiup, kapal ini goyang, ombak datang, air masuk, satu pegang supaya layar itu jangan sampai patah atau robek. Yang satu pegang dayung, yang satu pegang ember untuk buang air. Semuanya sibuk, semuanya berusaha menyelamatkan supaya jangan kita mati. Tetapi walaupun mereka berusaha, mereka menyadari sepertinya ini sia-sia, tidak bisa, terlalu sulit, mungkin kita akan mati. Dan mereka lupa siapa yang ada bersama dengan mereka, yaitu Yesus, guru mereka yang maha kuasa. Sampai pada akhirnya ketika sebuah kilat memancar dan mereka mulai melihat, oh, ada seseorang di dalam perahu yang sementara tertidur. Semua sementara panik, semuanya sementara berusaha untuk menyelamatkan diri. Tetapi kenapa ada orang yang tidur? Dan ketika mereka perhatikan, siapakah yang tidur itu? Yesus. Yesus sementara tertidur. Dan ini membuat murid-murid menjadi heran dan mereka bertanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bahasa mungkin sederhananya, "Guru, kamu tidak peduli kalau kita ini mati sekarang? Bagaimana mungkin sementara badai seperti ini, kapal hampir tenggelam, kemudian Yesus tidur? Bagaimana bisa tidak peduli seperti itu?" Mungkin mereka berpikir, tolong lakukan sesuatu. Kenapa sepertinya tidak peduli? Nah, dan mereka berusaha untuk meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan, tolong, kita binasa. Jangan cuma tidur, jangan cuma berdiam. Dan apakah yang terjadi? Cerita selanjutnya, ayat 39. Kita baca sama-sama, 2, 3. Ia pun bangun, mengharding angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Apakah yang Yesus lakukan? Dia berdiri, kemudian dia katakan
Diam, tenanglah, dan seketika itu juga badai itu menjadi tenang. Dan peristiwa ini yang cukup singkat tetapi membuat orang-orang begitu heran dan mereka katakan, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, inilah cerita kita pada pagi hari ini, dan ada pelajaran sederhana yang kita bisa dapatkan dalam kehidupan kita secara pribadi dari pengalaman murid-murid tersebut. Apa pelajarannya? Pelajarannya seperti ini. Dalam kehidupan kita, kita pun sering diterpa oleh badai kehidupan, masalah, pergumulan, tantangan. Entah itu baik dari keluarga, dari teman-teman, dari orang-orang sekitar, banyak dan sering kali kita merasa bahwa, wah, hidup saya ini sulit. Kenapa ya? Kok masalah sepertinya tidak selesai-selesai? Dan pada saat itu kita berpikir bahwa sepertinya saya harus lakukan ini, saya harus berusaha lebih keras, saya harus bekerja lebih keras. Saya berusaha untuk lakukan sebanyak mungkin supaya masalah kehidupan saya ini bisa terselesaikan. Namun pada akhirnya, apakah masalah itu selesai? Tidak. Masalah kita tidak selesai-selesai juga, betul? Masalah terus terjadi dalam kehidupan kita dan sepertinya sampai membuat kita merasa, saya sudah tidak sanggup lagi. Tidak bisa lagi saya menghadapi masalah saya. Terlalu sulit. Sudah saya tidak sanggup lagi. Dan seperti itulah juga yang dialami oleh murid-murid. Dan pada saat itu kita melupakan bahwa ada seorang yang dapat menolong kita sebenarnya. Menolong untuk menghadapi masalah tersebut. Seandainya murid-murid itu percaya kepada Yesus, mereka pasti akan mendapatkan kedamaian meskipun mereka di tengah badai tofan tersebut. Namun, ketika mereka takut, itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak percaya kepada Yesus. Mereka berusaha menyelamatkan diri mereka, dan sementara mereka berusaha melakukan sesuatu, mereka lupa terhadap Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita juga sehari-hari? Sementara kita sibuk bekerja karena kita berpikir, supaya saya bisa selesaikan hutang saya, supaya saya bisa nantinya hidup lebih nyaman, supaya saya bisa bantu orang tua saya, supaya saya bisa bantu anak-anak saya, pasangan saya harus bekerja keras, berusaha, lakukan yang terbaik di sini. Walaupun harus terpisah dengan mereka, saya berusaha sekuat mungkin, tetapi kita lupa bahwa ternyata kita melakukan itu dengan usaha kita sendiri tanpa pertolongan dari seseorang yang sebenarnya dapat membantu kita. Sehingga ketika usaha kita sepertinya gagal, sia-sia, kita merasa, wah, sepertinya saya sudah tidak sanggup lagi. Kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi cemas. Karena apa? Karena kita terlalu mengandalkan usaha kita sendiri. Seandainya Yesus ada di dalam hati kita, itu akan mengusir rasa takut di dalam hati kita, mengusir rasa kekhawatiran di dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah ada di antara kita sementara merasa khawatir, merasa takut, merasa cemas, merasa ketidakpastian dalam hidup kita sekarang ini? Mungkin. Masalah utamanya adalah oleh karena kita berusaha terlalu dengan diri kita sendiri. Kita belum melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa bahwa masa depan kita tidak pasti. Tetapi kalau bersama dengan Yesus, saya mau katakan, meskipun kita belum melihat apa yang akan terjadi, tetapi kita tidak akan merasa khawatir, karena Dia, Yesus, bersama-sama dengan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, tolong berpikir. Menurut teman-teman, ketika mereka berada di atas air tersebut, kita sudah tahu bersama tadi masalah mereka, ya. Mereka berusaha menyelamatkan diri mereka, tetapi yang saya mau tanya, apakah penyebab masalah utama mereka di atas laut itu, di atas air itu?
Apakah masalah mereka itu adalah air yang masuk ke dalam perahu mereka, sehingga mereka harus berusaha untuk buang air itu pakai ember, berusaha buang supaya airnya jangan semakin penuh? Atau masalah utama mereka adalah karena ombak? Ombak ini datang menerpa perahu mereka sehingga air itu masuk ke dalam perahu. Apakah masalah mereka itu karena ombak? Atau yang ketiga, masalah mereka itu adalah angin ribut yang terjadi. Oke. Apa masalah utama mereka sebenarnya? Oke, saya akan coba cek. Siapa yang katakan masalah mereka itu adalah karena air? Air yang masuk ke dalam perahu sehingga perahu mereka ini bisa tenggelam dan mereka mati nantinya. Air. Bukan? Oke. Siapa yang katakan masalah mereka itu adalah ombak? Karena ombak ini yang tinggi kemudian menerpa perahu mereka sehingga air ini masuk dan membuat mereka bisa mati. Ombak? Hah? Oh, tidak ada. Oke. Saya coba yang ketiga. Siapa yang katakan masalah mereka itu adalah karena angin ribut? Perahu. Hah? Oh, ini ada yang lain katakan perahu ini. Mungkin perahunya harus lebih besar ya. Oke. Masalah mereka adalah angin ribut. Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang lain, ya mungkin setuju dengan perahu masalah mereka. Ya. Tapi sayangnya perahunya yang ada hanya itu. Mari saya jelaskan secara sederhana. Masalah mereka sebenarnya adalah angin taufan. Ya betul, air itu menjadi masalah juga. Karena air itu masuk ke dalam perahu, mereka bisa tenggelam kapanpun. Ombak juga masalah. Karena ombak ini tidak berhenti-berhenti, akhirnya airnya jadi masuk. Itu masalah juga. Tetapi, kalau tidak ada angin, apakah ombak dan air itu akan terjadi? Tidak. Itulah sebabnya karena angin taufan itu membuat ombak dan air menjadi masalah mereka juga. Tetapi penyebab utama mereka, masalah mereka itu adalah angin tersebut. Dan pertanyaannya, apakah ada yang bisa menghentikan angin? Untuk air, mereka bisa berusaha buang air. Untuk ombak, mereka bisa berusaha untuk mendayung, pegang itu, layar itu. Tapi bagaimana dengan angin taufan? Mereka bisa lakukan apa? Tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk angin taufan tersebut. Dan satu-satunya yang bisa melakukannya adalah Yesus. Yesus Kristus. Hanya Yesus yang dapat menghentikan angin taufan tersebut. Dan ingat, angin taufan itu adalah pergumulan hidup kita. Masalah di dalam hati kita. Sebagaimana dikatakan hati manusia mencerminkan manusia itu. Kalau hati kita tidak beres, itu akan terlihat dalam hidup kita pun juga tidak beres. Kalau hati kita penuh dengan pemberontakan, itu akan terlihat dari sikap kita juga yang suka memberontak, tidak suka mendengar. Kalau hati kita adalah hati yang penuh dengan rasa kebencian, itu akan nampak di dalam perkataan, dalam perlakuan kita terhadap orang lain juga. Kalau hati kita itu keras seperti batu, itu akan nampak juga dalam sikap kita. Ketika seseorang memberitahu hal yang baik, kita tidak akan mau dengar dan peduli. Hati adalah sumber masalah setiap orang. Dan hati yang bagaimana yang kita miliki sekarang ini. Dan saya mau katakan, kita tidak bisa menyelesaikan masalah hati ini dengan usaha kita. Mau pergi ke sekolah pendidikan yang tinggi? Begitu banyak orang-orang yang punya pendidikan tinggi berbuat begitu jahat di dunia ini. Mau punya harta yang banyak untuk menyelesaikan masalah hati ini? Saya mau katakan, banyak orang-orang juga yang punya harta banyak dan membuat masalah di dunia ini. Apa yang kita coba pikirkan untuk menyelesaikan masalah hati ini? Tidak ada.
satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah hati ini hanyalah kekuatan yang lebih tinggi, kuasa yang lebih tinggi. Entah itu sebagai orang percaya Kristen, kita percaya kuasa Tuhan. Ataupun mungkin kita yang punya kepercayaan lainnya, kuasa yang tidak ada di dunia ini yang manusia miliki. Itulah yang kita perlukan untuk menghentikan masalah hati kita. Dan ingat, ketika masalah hati ini tidak diselesaikan, ini akan menyebabkan orang-orang di sekitar kita juga terpengaruh. Mungkin saya merasa bahwa, ini kan masalah saya pribadi. Tetapi, apa yang kita lakukan berdampak kepada keluarga kita, anak-anak kita, teman-teman kita. Sehingga kita tidak bisa katakan ini hanyalah masalah sendiri. Apa yang kita lakukan ini akan berdampak kepada orang lain. Jadi, pada sahabat hari ini, ajakan saya kepada kita semua. Mari kita selesaikan masalah hati kita. Masalah yang ada di dalam diri kita. Entah macam apa itu. Entah itu pemberontakan, entah itu rasa malas, entah itu rasa ketidakpedulian, rasa marah, rasa iri hati, segala sesuatu yang tidak baik yang ada di dalam hati ini, kita perlu selesaikan. Dan untuk menyelesaikannya, kita perlu kuasa yang lebih besar. Kuasa yang kita tidak bisa miliki. Tetapi kita bisa datang dan meminta kepada sumber itu. Memberikan kuasa itu mengubahkan hati kita. Dan bagi kita, sebagai orang-orang percaya, kita tidak bisa lakukan itu kalau tidak ada Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada Yesus di dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa mengubah hati kita. Dan saya berharap pada sahabat ini, Yesus boleh untuk mengetuk hati kita masing-masing. Yesus tidak bisa masuk sembarangan saja, seperti kita mau masuk ke rumah orang, langsung buka pintu, masuk seketika itu, tidak bisa. Tetapi yang kita bisa lakukan adalah, ketika Yesus mengetuk pintu hati kita, untuk mengubah hati kita buka hati kita. Kita terima Dia masuk dalam hidup kita, supaya hidup kita bisa diubahkan. Tetapi kalau kita merasa bahwa saya puas dengan hidup saya sekarang ini, maka ini akan sangat sulit untuk Yesus mengubah hati kita. Kita menutup rapat-rapat pintu itu, dan kita tidak izinkan Dia untuk masuk dalam hidup kita. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tetapi saya berdoa dan berharap, kiranya kita boleh mengizinkan Dia masuk dalam hidup kita, mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami yang di surga, terima kasih oleh karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Meskipun kami menyadari kami adalah orang-orang berdosa yang begitu mencintai akan dosa-dosa kami. Tetapi Tuhan begitu sabar dan penuh kasih. Engkau mau mengubahkan hidup kami, hati kami. Itulah sebabnya bantu kami supaya apa yang telah kami pelajari pada saat ini, itu tidak akan kami lupakan. Melainkan kami akan belajar membuka hati kami supaya Tuhan boleh masuk dan mengubahkan hidup kami sepenuhnya. Oh Tuhan kami yang di surga, tolong ampunilah kami untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami mau serahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.